Salam sejahtera, perkenalkan saya Clara Margarisnaga dari THP Palembang 2021. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi pasca panen dan laju respirasi dari buah pisang. Prinsip dari teknologi pasca panen. Prinsip penanganan pasca panen yang baik disebut dengan good handling practice. Yang pertama ialah menekan tingkat kerusakan atau kehilangan hasil. 2. Menjaga mutu sesuai standar mutu. 3. Memproduksi pangan yang terjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Berikutnya adalah manajemen pasca panen yang baik. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan pokok atau produk. Yang kedua, disesuaikan dengan standar mutu dan segmen pasar yang dikehendaki. Dan yang ketiga ialah pencatatan atau dokumentasi kegiatan. Penerapan teknologi yang efektif dan efisien. Yang pertama ialah menggunakan biaya investasi dan operasional. Yang kedua, memiliki nilai tambah. Biasanya pemanenan tidak dilakukan pada saat dan setelah hujan, dengan tujuan untuk menghindari risiko terkontaminasi dan perkembangbiakan mikroorganisme pengganggu. Jika dipanen pada saat terik matahari, maka produk akan diletakkan di tempat yang teduh. Biasanya pemanenan dilakukan dengan memetik bahan tersebut, kemudian dilakukan seleksi, kemudian dipisahkan produk yang bagus dengan produk yang cacat. Kemudian biasanya dipetik dengan berhati-hati dan menggunakan tangan. Dan mekanis. Isi kemasan jangan terlalu padat. Perhatikan aspek ekonomis dari panas dan hujan. Biasanya buah-buahan dan sayuran merupakan komoditi yang punya sifat mudah rusak atau perishable, yang dimana terdapat proses respirasi. Respirasi merupakan suatu proses yang melibatkan terjadinya penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Hari ini kita akan mempelajari tentang buah yang diketahui oleh banyak orang. Kita berada di kebun dan siap untuk memanen. Yap, itu adalah pisang. Pisang dapat tumbuh dengan cepat. Dengan varietas yang tinggi, selama 15 bulan maka dapat dipanen. Akan dilakukan pembungkusan pada pisang setelah memiliki panjang sampai 15 cm. Pada saat pemanenan, pisang akan dipotong secara manual dengan menggunakan tangan. Pisang akan diangkut dengan menggunakan alat yang berjalan otomatis ke tempat untuk diprosesnya pisang tersebut. Biasanya alat tersebut berada di tengah lokasi perkebunan. Sebelumnya dilakukan pengecekan dengan memotong salah satu buah untuk memastikan buah itu sudah masak atau belum. Kemudian dicuci menggunakan air. Kemudian untuk satu ikat pisang dibagi menjadi 7-8 pisang di dalam satu ikatnya. Kemudian rendam pada air supaya pisang tidak mengandung resin. Gunakan kertas untuk mengeringkannya kembali. Kemudian dilakukan penutupan pada ujung pisang. Hal ini dilakukan supaya menghindari penjumlahan peningkatan pada getahnya. Kemudian pisang akan diberi label dan siap untuk dikemas menggunakan kotak dan plastik yang akan diekspor ke seluruh tempat. Pisang akan diekspor menggunakan jalur darat dan jalur laut, tidak menggunakan jalur udara. Hal ini disebabkan supaya mengurangi tingkat kerusakan pada pisang. Dan kemudian pisang dapat dinikmati dengan kondisi yang segar. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi yaitu faktor internal, yang dimana terdapat permukaan produk, ukuran bentuk produk, serta panas hasil reaksi respirasi. Selanjutnya ada faktor eksternal yang terdiri dari suhu, kerusakan mekanis, kelembaban relatif, kecepatan aliran udara, dan tekanan udara. Alat yang digunakan yaitu aerator, titrasi digital, dan timbangan digital. Selanjutnya ada selang Erlenmeyer dan toples plastik. Sedangkan bahan yang digunakan ialah pisang segar, larutan NaOH, dan lilin. Ada larutan fenolphthalein dan larutan HCl.
Untuk kerja pertama, dilakukan penimbangan pada sampel pisang. Kemudian disiapkan larutan NaOH 6N dan 0,1 N. Kemudian masukkan pisang ke dalam toples plastik. Pasang selang pada bagian atas toples dan kemudian tutup bagian atas dan belakang toples menggunakan lilin. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada udara yang mengendap di dalam. Kemudian hidupkan mesin aerator dan kemudian dia mati. Setelah itu tunggu selama 1 jam. Kemudian dilakukan titrasi pertama dengan meneteskan 2-3 tetes fenolphthalein. Titrasi sudah berubah warna atau berubah ke warna asalnya. Setelah dilakukan titrasi, buang sisa dari larutan tersebut. Hidupkan mesin aerator dan biarkan selama 1 hari, kemudian lakukan titrasi kedua. Sama seperti titrasi pertama, dilakukan titrasi dan dibuang larutan yang sisa. Kemudian sediakan 0,1 N larutan NaOH dan tunggu kurang lebih selama 6 jam. Sesudah 6 jam, maka lakukan titrasi seperti titrasi 1 dan 2. Dilakukan hingga warna larutan menjadi putih bening. Berikut merupakan hasil pengamatan pada pola respirasi pisang. Pisang merupakan buah klimakterik yang memiliki kenaikan laju respirasi ke tingkat yang paling tinggi sebelum terjadinya proses pemasakan. Pada praktikum ini, buah klimakteri yang digunakan adalah buah pisang mentah. Pada grafik sebelumnya dapat dilihat pada pengamatan pertama belum terjadi perubahan pada pisang. Pada pengamatan kedua terjadi lonjakan respirasi karena kandungan CO2 yang tinggi, menyebabkan respirasi semakin tinggi. Pada pengamatan terakhir, pisang memasuki tahap pemasakan, sehingga proses respirasi mengalami penurunan. Sekian video tentang teknologi pasca panen dan laju respirasi mengenai buah sayur dan terutama pada buah pisang.